Di antara nasihat Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, dan ini kelanjutan dari keterangan sebelumnya, man qarabal fitnata ba'udat anhu salamah, orang yang menjauh dari fitnah, orang yang mendekati fitnah itu justru jauh dari keselamatan, peluang selamatnya kecil, hadirin. Dan itu sudah kita katakan, kalau mau bahagia, kata Nabi SAW, jaga jarak dengan fitnah, itu poin. Kalau mau bahagia, jaga jarak dengan fitnah. Inna sa'id laman junibal fitan. Orang yang beruntung itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dan dijaga dari fitnah. Dan fitnah adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat adalah hal-hal yang membuat hawa nafsu kita bergejolak dan akhirnya offside dan akhirnya bermaksiat. Fitnah syubhat yang membuat rancu. Akhirnya kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terjadi bias. Lalu ulama kita melanjutkan, wa man idda'a as-sabra wukila ila nafsi. Dan barang siapa yang mengklaim bisa sabar, maka Allah akan tinggalkan dia dengan dirinya. Allahu Akbar. Tinggalkan dia dengan dirinya. Barang siapa mengklaim bisa sabar, maka Allah akan tinggalkan dia dengan dia. Allah nggak akan tolong dia. Allah nggak akan bantu dia. Allah akan campakkan dia. Kenapa? Karena dia kepedean ngeklaim, merekomendasi diri sendiri. Merekomendasi diri sendiri. Padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum." Maka janganlah kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan merekomendasi diri kalian sendiri. Jangan mengatakan diri kalian suci, diri kalian sabar, diri kalian bertakwa, diri kalian soleh, diri kalian bersyukur. Jangan pernah mengatakan diri kalian bersabar, soleh, beriman yang luar biasa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan rekomendasi diri kalian sendiri. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu tentang semua itu dan fakta dan kenyataan. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kan doa orang-orang beriman apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau tinggalkan aku sehingga aku bertumpu dengan diriku sendiri walaupun sekejap mata. Itu doa kita baca setiap hari. Dan orang beriman menghayati, karena itu kesalahan fatal. Dan arti sabar tuh arti dasarnya apa sih hadirin? Menahan kan, imsak gitu. Menahan itu artinya, atau sabar itu secara bahasa artinya menahan. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi kita yang lalu, jangan dekat-dekat fitnah. Karena kalau orang mendekati fitnah, maka peluang selamatnya kecil. Peluang selamatnya itu kecil. Dan barang siapa yang mengklaim dia bisa sabar, Allah akan tinggalkan dia. Jadi kalau korelasinya dengan penggalan sebelumnya, kalau ada orang dekati fitnah dengan alasan aku bisa nahan diriku kok, gitu. Bisa sabar. Aku bisa sabar, aku bisa kendalikan diriku kok. Aku bisa kontrol diriku kok. Aku bisa nahan diriku dari gejolak syahwat atau pemikiran seperti ini dan seterusnya. Nggak usah lebay lah kalau bahasa sekarang. Nggak usah paranoid lah. Aku bisa kok. Gitu. Aku bisa nahan. Aku bisa kontrol semuanya. Oh bisa. Kalau tinggalkan dia. Kalau nggak tolong. Kalau nggak bantu. Kalau nggak support. Dan akhirnya dia jatuh. Karena setiap orang
yang Allah tinggalkan sehingga dia bertumpu dengan dirinya sendiri, pasti jatuh, pasti kalah, pasti binasa. Makanya beliau mengatakan, fa iyyaka an taktarra bi azmika ala tarkil hawa ma'a muqarabatil fitnah fa innal hawa makaid. Iyyaka, hati-hati, waspada, jangan pernah Anda tertipu, terpedaya dengan tekad Anda meninggalkan hawa nafsu, padahal di waktu yang sama Anda tuh deket-deket dengan fitnah. Itu poinnya. Jangan tertipu dengan tekad Anda, enggak, aku bisa kok nahan ini, aku bisa kontrol diriku sendiri, aku bukan anak kecil lagi, aku udah dewasa, aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan pernah tertipu dengan itu, padahal Anda berdekatan dengan fitnah-fitnah tersebut. Gitu. Jangan cari masalah dalam hidup, jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang membuat kita bisa repot. Dengan alasan aku bisa mengenal diriku sendiri, aku bisa mengkontrol diriku sendiri, aku sudah dewasa, aku sudah matang, aku sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, aku bukan anak kecil lagi. Karena fa'innal hawa, ini kaidah, fa'innal hawa makaid. Hawa nafsu itu punya taktik yang luar biasa, punya makar yang luar biasa, punya strategi yang Anda nggak duga sebelumnya. Dia tuh bisa nusuk Anda dari belakang. Dan ketika hawa nafsu punya strategi yang sangat hebat, punya makar yang sangat hebat, di waktu yang sama Anda merekomendasi diri Anda sendiri. Allah nggak tolong. Begitu Allah nggak tolong, Allah nggak jaga, Anda akan disikat dan dihabisi oleh hawa nafsu Anda sendiri, dikhianati oleh hawa nafsu sendiri. Inna nafsa la ammaratun bisu, dalam surat Yusuf 53. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak atau sering banget mengajak kepada perbuatan yang buruk. Illa apa? Ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Nah, gimana biar dirahmati? Jangan rekomendasi diri sendiri. Jangan tertipu dengan tekad kita, tapi kembalikan kepada nurut sama Allah. Allah bilang jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat gitu loh. Jangan Allah sudah berfirman kan, jangan dekat-dekat. Bilang enggak, tenang aja. Aku bisa kontrol diriku sendiri. Aku bisa nahan kok. Itu berarti Anda merekomendasi sendiri dan Anda bergantung pada diri sendiri. Ya, ditinggalin sama Allah. Begitu ditinggalin, yang pertama kali ngancurin Anda adalah makar dari hawa nafsu Anda itu. Jangan pernah demikian. Jangan pernah demikian. Jadi kita itu sadarlah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Itu kan surat An-Nisa 28. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Jangan mengklaim sabar. Jangan mengklaim hebat. Allah bilang lemah, kecuali yang dijaga oleh Allah. Makanya dalam hadits qudsi Allah berfirman apa? Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Semua kalian itu gak ngerti, tersesat, gak tahu arah, kata Allah. Semua kalian itu tersesat, gak ngerti arah, gak tahu arah, clueless, kata Allah. Semua kalian itu clueless, kecuali yang aku kasih hidayah. Maka minta hidayah kepada aku. Jangan klaim, jangan rekomendasi diri sendiri. Kalian tuh clueless, gak ngerti apa-apa. Kalian gak bisa baca makar dari hawa nafsu kalian sendiri. Makanya kata para ulama, "Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'ala ijtihaduhu." Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang,
Maka yang pertama kali membuat dia hancur adalah blunder dirinya sendiri. Di antaranya hawa nafsunya dia. Ya, dia nggak bisa, dia nggak sadari. Ternyata nikam dia dari belakang. Makanya ini pentingnya ibadah puasa Ramadan. Ramadan adalah membuat kita benar-benar nurut sama Allah agar Allah kasih kekuatan dan kasih peluang untuk bisa mengontrol hawa nafsu. Dan itulah ibadah puasa, menahan nafsu. Jadi jadikanlah ini momentum untuk menjauh dari fitnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, dan jangan pernah mengklaim kita sabar, kita hebat, karena itu adalah awal dari kehancuran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.